Nah, warga di Amerika Serikat itu juga panik karena mereka takut Iran itu balas dendam. Ingat ya, yang dilawan oleh Amerika Serikat hari ini itu bukan pasukan sendal jepit. Mengapa Iran membombardir negara-negara Teluk, tetapi menghindari aset Angkatan Laut Amerika Serikat dan Israel? Belum juga dikirim berperang, pasukan Amerika sudah panik duluan. Data dari organisasi Nirlaba Center on Conscience and War mengungkap banyak tentara Amerika menolak keras dikirim ke Iran. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM Brad Cooper mendesak Presiden Donald Trump agar berhenti perang dengan Iran. Halo, selamat datang di channel Yuda Media. Guys, ada dua kata lucu. Amerika takut. Selama ini kita sering banget dengar gertakan atau ancaman dari Amerika kan? Dan siapa sangka kalau ternyata Amerika ini sebenarnya ciut sama Iran. Semakin kuat dugaan takutnya Amerika ini ketika warganya bahkan tentaranya sendiri ogah dikirim ke Iran. Nah loh, makin ketahuan panik kan? Tonton video ini sampai selesai cuma di channel Yuda Media HD. Kita ngeri banget, ini fresh from the oven. Amerika Serikat baru saja resmi mengebom Iran. Gak main-main guys, ini 3 kota sekaligus yang dibom. Luar biasa guys. Ini kode nih buat negara lain di kolong langit ini, lu jangan macem-macem sama Amerika Serikat. Karena di muka bumi ini tidak ada lagi negara yang sanggup melakukan itu kecuali Amerika Serikat. Nah, warga di Amerika Serikat itu juga panik. Karena mereka takut Iran itu balas dendam. Ingat ya, yang dilawan oleh Amerika Serikat hari ini itu bukan pasukan sendal jepit kayak tentara. Bukan juga pasukan HAM yang pakai celana jeans pergi ke medan perang. Enggak bro, ini pasukan real dari dunia nyata. Negaranya juga negara asli, namanya negara Iran. Betul. Yang punya berpengalaman memang ya melawan negara-negara barat. Rudalnya bukan rudal KW2 kayak rudalnya HAM guys. Enggak, ini rudalnya rudal hipersonik bahkan ultrasonik. Jadi rudal yang lebih cepat dari kecepatan suara mampu menembus pertahanan Iron Dome Israel. Jadi ini level negara yang dilawan oleh Amerika Serikat menurut gua bukan negara cap kaki 5 guys. Wajar aja kalau warga Amerika Serikat ketakutan. Warga Amerika lagi protes besar-besaran ya kan? Karena melihat Amerika ini makin semena-mena sama Iran. Bahkan mereka berani menyerang 3 kota di Iran sana teman-teman. Gimana warga Amerika ini gak ketar-ketir ya kan? Karena ya bisa jadi gimana misalnya kalau Iran ini ngebales gitu. Misal mereka nyerang langsung ya di rudal tuh kota-kota di Amerika Serikat. Karena ya balas dendam gitu guys istilahnya. Gimana coba? Aduh, kalau saya jadi warga Amerika udah pusing banget ini. Bukan ngeri lagi, takutnya luar biasa teman-teman. Karena ini makin-makin nih yang namanya Amerika semena-mena, seenak jidat sendiri melakukan serangan bahkan ngebom 3 kota. Gila gak sih teman-teman? Mengapa Iran membombardir negara-negara Teluk, tetapi menghindari aset Angkatan Laut Amerika Serikat dan Israel? Serangan Amerika Serikat terhadap Iran telah berlangsung selama 10 malam berturut-turut. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dan Yordania. Namun, hingga saat ini Iran belum melakukan serangan langsung terhadap gugus tempur kapal induk Amerika yang beroperasi di sekitar kawasan maupun terhadap Israel. Lantas, mengapa demikian? Mengapa Iran tidak menyerang kapal induk AS yang berada hanya beberapa ratus kilometer dari garis pantainya? Padahal Iran mengetahui bahwa kapal-kapal induk tersebut digunakan sebagai pangkalan terapung untuk meluncurkan pesawat tempur yang menyerang target-target di wilayah Iran. Alih-alih menyasar kapal induk Amerika secara langsung, Iran justru memfokuskan serangannya pada pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan. Menurut Anda, apa alasannya? Apakah Iran memang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang gugus tempur kapal induk Amerika? Atau justru sengaja memilih untuk tidak melakukannya demi pertimbangan strategi dan eskalasi konflik? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Jadi muncul pertanyaan nih atas langkah Iran tersebut teman-teman, ya kan? Ternyata diketahui selama ini Iran tuh nggak langsung nyerang kapal induk Amerika Serikat, which is yang dekat dengan perairan mereka, yang digunakan sebagai pangkalan pesawat-pesawat yang nyerang Iran teman-teman. Tapi justru Iran ini menyerang ya pangkalan-pangkalan militer di negara-negara yang terafiliasi langsung dengan Amerika. Contoh Yordania ini teman-teman. Kenapa ya kok bisa begitu? Kenapa Iran ini tidak nyerang langsung ya kapal-kapal induk besar itu? Mungkin kalian tahu jawabannya? Coba tulis di kolom komentar. Kalian ngeh nggak bahwa serangan-serangan Amerika ke Iran itu bukan hanya dari pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk, tapi juga dilakukan dari kapal-kapal perang Amerika di sekitar negara Teluk. Apakah itu kapal induk, kapal fregat, maupun kapal selam. Nah, artinya tidak melulu semua dari pangkalannya ada di Teluk. Tapi Iran itu membalasnya atau menghajar balasan Amerika itu hanya di negara-negara Teluk. Apakah itu di Oman, apakah itu di Bahrain, di Kuwait, di Qatar, di Uni Emirat Arab, ataupun di Jordan. Kenapa Iran tidak menyerang kapal-kapal perang Amerika? Padahal jangkauannya itu bisa dengan rudal Iran. Nah, nggak kalian itu? Nah, jawabannya macam-macam. Tapi yang paling utama adalah, kalau Iran membalas ke kapal perang Amerika, dampaknya itu sedikit daripada Iran menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Nah, kalau menyerang pangkalan Amerika yang ada di negara Teluk, itu dampaknya itu bisa di negara setempat. Nah, di situ Iran menginginkan adalah negara-negara Teluk itu juga harus mengusir tentara-tentara Amerika atau pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara tersebut. Jadi Iran ingin memberi efek jera kepada negara-negara Teluk. Tapi kalau menyerang kapal-kapal perang Amerika, ini tidak diserang, jadi dampaknya nggak terlalu signifikan bagi Amerika Serikat dan bagi kawasan. Jadi serangan Iran ke kapal Amerika itu beda dampak politik daripada Iran menyerang negara-negara Teluk. Itu jawabannya. Emang yang namanya Iran ini strateginya gacor banget ya kan? Dan memang negara-negara yang berafiliasi dengan Amerika ini wajib dikasih paham gitu loh ya. Tentu saja kayak Yordania ya, Oman ya, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Ini warganya pasti otomatis bakal ketar-ketir. Lah, negara gua tuh nggak konflik langsung sama Iran, which is di sini yang konflik langsung adalah Amerika dan Israel. Tapi kenapa nih negara gua kok jadi sasaran dari si Iran ini? Salah apa coba? Ternyata Iran ini pengen ngasih pelajaran gitu loh ya ke negara-negara itu teman-teman yang ada pangkalan militernya Amerika supaya jerak gitu loh. Ini akibatnya lo ngebantuin Amerika. Ini loh negara lo jadi target gue. Nah, jalan ini ternyata Amerika Serikat sadar Iran ini bukan isinya pasukan sendal jepit kayak negara Afghanistan guys. Bukan negara Libya nih. Yang mereka lawan adalah negara dengan kemampuan militer yang real. Ini tentara beneran guys. Bukan tentara sendal jepit. Bukan tentara abal-abal. Dan mereka ternyata kewalahan melawan strategi rudalnya Iran. Ternyata Iran gak perlu guys punya senjata nuklir. Iran gak perlu punya kapal selam nuklir. Iran gak perlu punya teknologi alien, pesawat supersonik atau robot super canggih, teknologi AI, Terminator gak perlu. Mereka cukup apa? Mereka cukup melucuti pertahanan Amerika Serikat dan sekutunya dengan alat-alat sederhana, teknologi yang lebih ringan, lebih murah, sehingga bisa mengurangi kemampuan tempurnya Amerika dan Israel. Gimana caranya? Ya, ternyata ya teman-teman tahu lah, Israel selama ini melindungi dirinya pakai rudal Patriot. Mereka punya David Sling. Mereka punya banyak metode canggih lah kalau seandainya negara mereka diroket dari jauh. Nah, Iran ternyata udah mendeteksi ini ketika mereka ya tahun lalu mereka meluncurkan Salvos. Jadi ratusan rudal-rudal yang sebetulnya lambat ke wilayah Israel, dan di sana dia mendeteksi kelemahan-kelemahan dari sistem pertahanan Israel ini. Dan ternyata sekarang Iran meluncurkan drone-drone, rudal-rudal yang harganya lebih murah. Dan ini menguras sistem pertahanan mereka. Untuk menintersepsi rudal yang datang itu, mereka harus melawan
mengirimkan rudal yang harganya lebih mahal. Betul, Dan betul. ternyata sistem pertahanan Amerika Serikat juga mahal banget guys. Untuk bisa melindungi mereka dari rudal-rudal Iran yang harganya lebih murah. Drone-drone Iran yang harganya juga lebih murah. Tapi mereka harus membayar mahal. Ingat ya, Israel itu melindungi dirinya dengan teknologi Amerika Serikat. Yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika Serikat. Nih ya, kalau saya jadi warga Amerika nih udah pusing banget teman-teman. Karena ya seperti apa yang dikatakan sama Bang Benix ya, biaya yang Amerika keluarkan untuk buat atau beli bahkan senjata-senjata rudal rudal, pesawat dan lain sebagainya, bom begitu ya, itu nggak murah begitu, dan itu istilahnya pakai uang APBN di mana berasal dari pajak orang Amerika. Kebayang nggak sih sebelnya orang-orang Amerika nih sama negaranya sendiri teman-teman, yang udah dapat ancaman ya kan? Nggak tahu kan kapan mungkin yang namanya Iran ini bisa saja balas dendam terus menghancurkan 3 kota di Amerika karena pernah ya istilahnya kayak balasan begitu teman-teman. Terus pakai duit pajak yang harusnya bisa untuk kesejahteraan rakyat Amerika tapi malah dibuat perang ya kan, buat ngebantuin Israel kan. Aduh ya gimana ya guys, pusing juga nih kalau jadi warga Amerika. Ya gitu deh teman-teman, makanya muncul banyak sekali protes-protes yang dilayangkan sama warga Amerika, demo. Bahkan denger-denger tentara-tentara Amerika nih sudah mulai melawan sama pemerintahannya sendiri. Karena mereka tuh kayak ibarat martir yang langsung dikirim ke medan perang tanpa apa ya teman-teman, tanpa upah yang gede, terus kayak nyetor nyawa gitu gak sih? Ini lawannya tuh bukan abal-abal kayak negara-negara kecil yang lain. Ini lawannya Iran bos. Ini belum kalau Iran keluarin nuklirnya. Aduh jangan sampai, ngeri teman-teman. Belum juga dikirim berperang, pasukan Amerika sudah panik duluan. Data dari organisasi Nirlaba Center on Conscience and War mengungkap banyak tentara Amerika menolak keras dikirim ke Iran. Wah. Pada 10 Maret 2026, militer AS mencoba mengaktifkan banyak unit dalam skala besar dan menyiapkan latihan lintas divisi untuk simulasi perang darat. Tapi semuanya justru kacau balau karena gelombang penolakan dari dalam tubuh militer sendiri. Bahkan saat diancam data pribadi mereka akan disebar ke publik, para tentara ini tetap tidak mundur. Banyak yang mengira mereka takut menghadapi Iran, padahal alasannya jauh lebih dalam. Sejumlah tentara mengaku muak dengan dugaan kejahatan perang yang tidak diakui secara terbuka, mulai dari serangan terhadap warga sipil hingga operasi militer yang dianggap melanggar batas. Belum juga dikirim berperang pasukan Amerika. Tapi kalian pernah mikir nggak, geng? Kalian pernah mikir nggak kenapa warga negara Amerika paniknya ketika Amerika menyerang Iran? Ya, dulu Amerika nyerang Irak, mereka nggak protes. Betul. Amerika nyerang Afghanistan, mereka nggak protes. Apalagi ketika Amerika membela Israel, membantai Palestina. Nggak ada protes sebesar ini. Tapi kenapa setelah Iran yang diserang, mereka serame-rame ngomong ke pemerintahnya, nggak ada perang, kami cinta damai aja dan damai. Kenapa? Ya, alasannya adalah karena mereka tahu sebesar itu kekuatan Iran. Dan apabila Iran kecolek, berarti sama saja ya. Ini artinya terbuka kesempatan untuk mamang-mamang pemilik nuklir ikut campur. Mamang yang mana? Mamang pertama adalah Mang Jong-un. Yang rambutnya kotak tuh. Ikut. Ada juga Mang Putin, ada juga Mang Xi Jinping teman-teman. Karena kita tahu nih bagaimana negara-negara besar yang punya nuklir itu ngedukung Iran ya kan. Coba aja kalau mereka sampai berani bener-bener apa ya teman-teman, si Mama Rika ini nyolek yang parah banget sama Iran teman-teman. Wah ini nih negara-negara yang besar pemilik nuklir ini ikut campur. Wah udah selesai ya negara ini teman-teman. Aduh. Ya gimana warganya nggak panik? Gimana warganya, mereka terutama tentaranya yang dikirim ke Iran itu nolak ya? Ya lu hadapinnya ini negara yang bukan ecek-ecek bos ya. Ini negara yang aduh ngeri loh teman-teman. Iran ini sebenarnya kayaknya juga punya nuklir yang aduh banyak banget ini. Kalau sampai misal nih kayak di awal tadi kekhawatiran warga Amerika misal ada serangan balik, luluh lantak itu negara mereka teman-teman. Aduh. Emang ya teman-teman kayaknya kakek tua satu itu yang wajahnya orange itu harus di impeachment gak sih?
Ini kalau saya jadi warga negara Amerika, aduh udah tobat banget ini ya sama kelakuan si kakek-kakek satu itu ya. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM Brad Cooper mendesak Presiden Donald Trump agar berhenti perang dengan Iran. Desakan itu diakibatkan Amerika Serikat mulai kekurangan amunisi di tengah perang memanas Timur Tengah. Tak hanya CENTCOM, namun Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane juga mendesak agar perang dihentikan. Komandan CENTCOM menyatakan kampanye pemboman harian telah mencapai batas aktivitasnya. Militer Amerika Serikat dilaporkan hampir menghabiskan daftar target strategis yang dirancang tanpa melakukan operasi tempur darat skala besar. Sementara Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat mewanti-wanti pemboman skala besar yang dilakukan secara terus-menerus akan berakibat fatal. Pasalnya tindakan itu justru membuat logistik Amerika Serikat terus menipis. Dilaporkan cadangan rudal pencegat Patriot dan amunisi pertahanan udara lain milik Amerika Serikat di Timur Tengah mulai menyusut. Selain logistik, penasihat Gedung Putih juga menyoroti efek domino dari perang terbuka. Perang tersebut berisiko memperkeruh stabilitas ekonomi global serta meretakkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu di Teluk Persia. Berhasil loh strategi dari Iran ini gembosin Amerika lewat serangan-serangan yang dilakukan ke negara-negara sekutunya di Teluk, teman-teman. Karena ya ketika si Iran ini nyerang Yordania, Oman, dan negara-negara sekutu lainnya yang afiliasinya sama si Amerika ini, banyak protes yang terjadi nih ya, karena makin tegang juga nih. Aduh nih negara gua diserang terus nih sama Iran nih, gimana ini ya? Aduh pusing nih, udah nggak bisa nih, mending tentara elu pangkalan militernya cabut dari negara ini. Bisa jadi kedepannya seperti itu, teman-teman. Bahkan yang namanya komandan CENTCOM-nya Amerika ini juga sudah mulai protes nih kepada presidennya, which is Donald Trump ya, untuk segera menghentikan perangnya. Karena ini stoknya mereka udah menipis guys ya. Persenjataan mereka, amunisi mereka, rudal-rudal mereka udah mulai habis. Tapi di sini yang perlu kita soroti adalah kenapa Iran ini nggak tumbang-tumbang ya kan? Iran nih stoknya tuh banyak banget loh guys ternyata guys. Dan aduh, ya mungkin itu yang tidak diperkirakan secara matang sama Amerika. Ternyata wah negara ini emang bener-bener ya si Iran ini kayaknya nggak habis-habis juga. Ini belum minta bantuan loh teman-teman ke negara sekutunya Iran. Coba kalau udah minta bantuan. Aduh tambah pusing nih, emang gacor bener nih ya si Iran ini teman-teman. Bagaimana jika Indonesia memproduksi drone yang dipakai dalam perang modern? Iran siap membangun pabrik drone di Indonesia. Duta Besar Iran menegaskan ini bukan sekadar jual drone, tapi transfer teknologi dan pembangunan fasilitas produksi, serta kolaborasi antara perusahaan Iran dan perusahaan lokal termasuk pelatihan insinyur dan pengembangan SDM. Drone Iran lahir dari hampir 50 tahun sanksi AS, memaksa mereka mandiri menciptakan teknologi murah dan efektif. Drone seperti Shahed 136 yang digunakan oleh Iran dan juga Rusia dalam konflik Ukraina menunjukkan efektivitas sistem ini di medan perang nyata. Bagi militer Indonesia, ini artinya kemampuan baru, pengintaian cepat, pengawasan perbatasan, dan pertahanan asimetris. Drone juga bisa dipakai untuk pertanian, pemantauan lingkungan, dan sektor ekonomi lain, membuka peluang besar bagi industri lokal. Saat ini, negosiasi masih berlangsung melalui webinar dan kunjungan balasan. Jika pabrik terwujud, Indonesia bisa menjadi produsen drone canggih, memiliki potensi ekspor ke negara lain di Asia dan ASEAN. Langkah ini bukan sekedar industri, ini adalah peluang strategis Indonesia dalam teknologi, militer, dan geopolitik. Wih, ini nih, kalau ini beneran terlaksana nih, teman-teman, Indonesia bisa jadi produsen drone yang mantep bener nih. Karena memang ini kan ada dari Rusia juga campur tangannya, dari Iran juga yang kita tahu udah teruji kualitas mereka. Perkara drone-drone ini udah dibuat perang, teman-teman, dan aduh gacor banget nih. Tapi memang sanksi Amerika sih agak-agak ngancem juga tuh, yang CATSA itu loh teman-teman, CATSA ya, agak ngeri juga nih. Tapi ya pinter-pinternya Indonesia aja sih. Kalau emang mau kerja sama Iran misalnya bikin pabrik drone di Indonesia, mantep banget nih. Makin ketar-ketir nih negara-negara lain yang mau gangguin Indonesia nggak sih? Wih deh, mantep jiwa tuh kalau beneran ya. Gimana guys menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga Yuda Media HD-nya. Thank you banget udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Bye.